Pemirsa, wacana membuat rumah subsidi pemerintah dengan luas bangunan 18 meter persegi memantik perdebatan. Pihak yang mengusulkan menilai opsi rumah dengan luas yang lebih kecil dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk bisa memiliki hunian di wilayah perkotaan. Namun kritik langsung bermunculan karena rumah dengan luas bangunan 18 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi dinilai tidak layak huni. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota DPR RI Komisi 5, Bapak Yanwar Arief Wibowo. Selamat malam, Pak Yanwar. Selamat malam, Mbak Silvi. Ya, dan ada juga Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Pak Ali Tranghanda. Pak Ali, selamat malam. Malam, Pak Silvia. Malam, Pak Yanwar. Oke, baik. Pak Yanwar, saya ke Anda dulu ya. Sudah sejauh mana penggodokan soal draft usulan terbaru ukuran 1825 oleh Kementerian PKP bersama dengan DPR? Ya, yang pasti terkait draft Kepmen itu tidak pernah dikonsultasikan ke kami ya. Terakhir kita rapat itu membahas tentang peta jalan 3 juta rumah. Nah, yang menjadi soal adalah bahwa luasan 18 meter persegi ini acuannya apa? Ditambah lagi dengan luas tanah yang 25 dan 30 meter, itu tentu jelas menyalahi aturan di PP 12 2021. Karena di pasal 14-nya jelas sekali, batas minimum tanah yang mendapatkan fasilitas untuk MBR itu adalah minimum 60 meter persegi. Dengan luas tapang depan ya itu 5 meter per 5 meter. Nah, ini yang dipropos oleh Pak Menteri PKP ini kan tampak depannya itu tidak sampai dengan 5 meter gitu. Apalagi luasnya hanya 25 meter. Saya ingin menyampaikan sedikit begini, kenapa di Undang-Undang 1 2011 itu diatur di dalam pasal 22 ayat 3 tentang 36 meter persegi yang kemudian digugat oleh aspersi ya di MK dan dikabulkan. Ini tentu ada alasannya gitu loh. Kenapa waktu itu yang mendapat fasilitas MBR itu adalah yang 36 meter persegi ini minimum. Jadi kita jangan salah Mbak Silvi dan masyarakat Indonesia, soal ukuran ini kan sebenarnya bebas-bebas saja. Asal tidak menggunakan fasilitas atau kemudahan yang di dalam Undang-Undang 1 2011 itu ditentukan rumah umum itu akan mendapatkan pembiayaan melalui kemudahan dan fasilitas oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, ini yang menjadi soal gitu loh. Kenapa kemudian muncul ide rumah 18 meter persegi ini dimasukkan dalam kategori MBR untuk apa sih sebenarnya? Ini kan mau mengambil bunga kredit murah di FLPP gitu loh. Nah, ini yang kita tangkap gitu ya. Jangan dong orang kalau mau jualan ya mau silakan saja gitu. Tapi jangan kemudian pakem-pakem fatsun yang sudah diatur oleh regulasi kita itu diubah sedemikian rupa untuk kepentingan tertentu. Ini yang nggak fair gitu loh. Ini yang menurut saya jangan dong. Siapa yang Anda curigai Pak Yanwar di balik masuknya usul luas rumah 1825 ini? Kecurigaannya untuk kepentingan siapa? Nah, rumah contoh yang banyak direview, kan rumah contoh yang banyak direview oleh teman-teman media ya dan sempat muncul. Ini kan produk dari grup Lipo yang menawarkan konsep rumah dengan luas 18 meter persegi. Jadi ini kita punya data ya. Jadi kalau mengambil kebijakan harus pakai data gitu loh. Kita mau bicara milenial, loh. Ini satuannya kan kalau di SNI itu kan 9 meter persegi per jiwa. Kalau kita mau pakai MDGs 7,2 meter per jiwa. Nah, data BPS semester pertama 2024 itu berbunyi bahwa ditemukan anggota keluarga dari keluarga miskin rata-ratanya itu 4,78. Artinya MBR ya masyarakat berpenghasilan rendah itu rata-rata isi keluarganya itu 4 sampai 5 orang.
Jadi nggak relevan itu bahasa kementerian cukup dua orang gitu ya. Masih masuk dalam SNI 9 meter per jiwa diisi oleh 2 orang. Ini basis datanya apa gitu loh. Karena Baik, MDR berarti kita orang dari segi berpenghasilan rendah basis itu data atau menurut landasan sensus untuk BPS, memasukkan ya, semester awal memasukkan ukuran 18 luas bangunan, 25 luas tanah saja, menurut Anda itu sudah pasti menyalahi aturan ya Pak Yanwar ya. Saya geser dulu untuk mendengarkan pendapat dari Pak Ali. Pak Ali, kalau Kementerian PKP katanya kan masih menimbang usulan rumah 1825 tadi. Kalau Indonesia Property Watch menjadi bagian yang setuju atau tidak dengan usulan itu? Tadi saya nyangkanya Pak Yanwar setuju, ya, tapi ternyata sama-sama Pak, kita tidak setuju gitu kan. Jadi betul yang tadi apa disampaikan Pak Yanwar tuh udah menjawab semua, Mbak Zilvia. Ya, dari aturan SNI itu kan 9 meter persegi, bahkan WHO itu minimal itu 30 meter persegi, dalam kasus tertentu dia 28 masih dimungkinkan. Jadi tadi betul Pak Yanwar itu udah sangat betul gitu. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, itu alasannya apa? Pertama awal muncul ini pun saya sampaikan, ini awalnya aja ada kajian nggak? Terus urgensinya apa gitu kan? Karena gini, kita ngelihat mungkin kan pemerintah melihat ada tren tiny house, ya rumah-rumah mini di perkotaan atau pinggiran kota yang harga tanahnya udah tinggi. Itu sah-sah aja mereka. Tapi ketika itu dikaitkan ke lokasi-lokasi rumah subsidi, ini menjadi masalah. Karena tadi ini selalu ya pemerintah itu selalu menganalogikan Gen Z, Gen milenial itu sebagai MBR. Itu salah gitu loh. Ya. Jadi kalau kita lihat lokasi-lokasi rumah subsidi itu sebagian besar itu dibeli oleh keluarga, ya. Banyak masyarakat juga bilang kalau untuk keluarga muda yang sementara oke, tapi untuk jangka panjang ke depan mungkin mereka nggak akan mau dengan apalagi 14 meter persegi. Saya udah nggak setuju 14 meter persegi. Oke, kita bicara nanti ke 18. 18 masih cukup wajar nggak? Kalau dengan SNI wajar 2 orang di sana, keluarga muda belum punya anak, ya. Tapi jangan samakan ini. Kan di apartemen ada juga dan 18 meter persegi, tapi apartemen itu di perkotaan, gitu ya. Kalau kita bicara 18 landed rumah subsidi, apalagi kalau kita lihat itu nggak ada mobil, gitu ya, cuma pakai mungkin motor di sana kan, carportnya juga nggak cukup buat mobil, 2,3 meter kok nggak cukup. Di sini sih cukup, tapi ini yang harusnya nggak cukup. Itu berem kena berem itu nggak cukup 2,3. Nah, kalau 2,3 itu motor, nanti jalannya pun akan nggak selebar mobil dan itu selain dari rumahnya yang mungkin tidak cukup layak, kemudian sirkulasi hampir nggak ada di sini. Gimana kita mau ngomong kesehatan yang layak, gitu ya? Kemudian bicara lagi satu lingkungan yang banyak banget crowded, yang kemungkinan ada masalah sosial, kumuh, dan kedepannya menjadi masalah kriminal cukup tinggi. Artinya ini apa? Kalau saya lihat malah yang tadinya dari 21 ke 18 bahkan ke 14, ini kan kita lihat nih, ini indikasi satu kemunduran pemerintah dalam menyediakan rumah rakyat. Ya, jadi jadi kajiannya mesti jelas gitu. Jadi sekali lagi ini mungkin perlu dikaji ulang karena tadi targetnya pun beda. Kalau kita bicara 18 meter di apartemen di perkotaan untuk single yang Gen Z, kaum urban perkotaan saya masih setuju. Tapi low rise. Ya. Tapi kalau diambil ke rumah subsidi itu kayaknya enggak deh gitu loh. Tapi makanya pemerintah jangan memaksakan. Ini kan kritik udah banyak ya, Mbak Zilvia ya. Harusnya pemerintah bisa bijak, apalagi dari Pak Yanwar juga dari anggota DPR juga nggak terus setuju. Ini harus kita diskusikan, jangan dari satu pihak aja. Karena ini kan buat rakyat, ini buat ke depan loh. Kalau kita bicarain kelayakannya makin lama standar kita makin turun, ini kan membahayakan penyediaan rumah rakyat. Gitu. Oke, jadi jelas kalau ukurannya minimal 18 untuk keluarga itu hampir dipastikan tidak cocok ya Pak ya, tidak bisa ditinggali dalam waktu yang lama ya. Paling banter hanya punya satu anak kecil, kalau anaknya juga sudah besar sudah tidak relevan lagi ya ukuran rumah 18 meter persegi? Ya, itu pun kita lihat. Kalau 2 orang aja tadi kan kita lihat kan nggak ada buat tempat lemari ya kan, nggak ada mesin cuci pun ada mesin cuci. Mungkin di sana nggak pakai mesin cuci ya. Kalau yang keluarga MBR, mohon maaf ya. Dia nggak pakai mesin cuci, kemudian mesin cucinya itu di living room gitu kan. Ini menurut saya agak ya kesalahan mindset nih. Ini mindsetnya salah ini gitu loh. Nah soal mindset, coba saya tanya lagi ke Pak Yanwar ya. Pak Yanwar kan sebetulnya mindset atau tujuan dari pemerintah untuk memunculkan
opsi luas bangunan rumah, luas tanah yang lebih kecil adalah supaya bisa menjangkau lagi lebih banyak orang, masyarakat berpenghasilan rendah, karena kemungkinan harganya akan lebih murah kalau luasnya lebih kecil. Apakah itu bisa kita maklumi kalau memang tujuannya adalah untuk bisa menjangkau, apalagi mengurangi backlog kebutuhan rumah? Jadi menurut saya ini sesat pikir ya dari kementerian cara menyikapi backlog rumah seperti ini. Saya mau runut secara sedikit ya. Ini aja berapa sih orang yang pendapatan untuk bisa mengakses MBR ini? Itu saja dari kementerian ya, Kepmen kemarin itu dinaikkan dari 4 sampai 8 juta menjadi 4 sampai 14 juta. Ini aja masyarakat yang berpenghasilan betul-betul rendah sudah tertekan karena ada market baru gitu loh, yang berpenghasilan 9 sampai dengan 14 juta. Itu satu. Yang kedua, sesat pikirnya adalah rumah ini kita membangun peradaban loh. Di situ ada keluarga, ada aspek-aspek sosial, ada aspek-aspek budaya, ada aspek spiritual, ya, dan kesehatan. Jadi ini harus diperhatikan semua. Bahkan karena di situ ada intervensi negara, ada uang negara yang digunakan di sana, tentu penataannya itu harus punya kaidah-kaidah yang memenuhi standar kelayakan. Kenapa itu di PP nomor 12 tahun 2021 itu menentukan bahwa luas lahan minimum 60 walaupun bangunannya bisa 21 meter persegi, karena berpikir panjang. Kalau mereka memiliki anak, dia bisa kembangkan rumahnya, tumbuh gitu. Nah, kalau luas tanahnya itu patok 25 dan 28 dan 30 misalnya, ini akan terjadi apa gitu loh. Nanti khawatirnya kita akan menciptakan, mohon maaf, kawasan-kawasan kumuh baru. Nah, ini perlu diperhatikan ya, masalah faktor-faktor seperti itu. Jadi cara berpikir kita dalam memberikan rumah yang layak buat masyarakat kita jangan disamakan dengan bagaimana orang atau pengusaha ya membuat program jualan untuk komersial. Itu sah-sah saja gitu loh. Kalau rumah komersial mau dibuat dimensinya seperti apa, monggo silakan. Tapi kalau dengan mengakses ya di penghasilannya, bukan di usia gitu. Dan tadi datanya sudah saya sampaikan loh, data BPS ya 2024 semester awal itu masyarakat berpenghasilan rendah, orang miskin kita itu rata-rata anggota keluarganya 4,78. Come on, di mana ini gitu loh? Data BPS mau diapakan ini gitu loh, oleh Kementerian PKP. Oke, semoga ini bisa masih menjadi pertimbangan ya buat pemerintah karena kan memang belum final sebetulnya. Terima kasih, kami sudah mendengarkan dari Pak Ali Tranghanda dan juga Pak Yanwar Arfibowo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.